Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Fabian Muhammad Putra, NIM 18A10138, akan mempresentasikan tentang ekosistem. Pertama-tama dari pengertiannya, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Di sini ada beberapa bagian dari ekosistem. Yang pertama ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan komposer. Kemudian ada flora, fauna. Yang pertama-tama ada produsen adalah tanaman, konsumen 1 ada belalang, kupu-kupu, capung, dan tupai. Konsumen 2 ada burung dan katak. Konsumen 3 ada kucing dan ular. Di komposer ada bakteri dan jamur. Untuk flora sendiri ada monstera, bunga krisan, bunga lavender, rumput, pohon cemara, paku ekor kuda, dan pohon teram besi. Untuk fauna yang tidak diinginkan ada lalat, nyamuk, serangga pengganggu, dan tikus. Di sini ada contoh untuk kegiatan rantai makanan. Untuk yang pertama ada produsen, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Kemudian ada konsumen 2 ada burung yang makan belalang, kemudian ada konsumen 3 yaitu kucing yang makan burung, dan kemudian ada di akhir dekomposer atau bakteri. Di sini dalam proses pengembalian ekosistem kembali dalam tapak yang sudah tidak menjadi seperti awal mula atau sebelum ada bangunan, dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi seperti tumbuhan apa yang bisa hidup di sekitar tapak, lalu mengamati hewan-hewan apa saja yang ada di sekitaran tapak. Dengan begitu kita dapat merencanakan pengembalian ekosistem yang sebelumnya sudah ada, kemudian hilang karena adanya bangunan baru yang didirikan dalam tapak tersebut. Sini ada contoh rantai makanan. Kemudian dengan begitu makanan dapat dikembalikan dari titik nol atau dari tahap produksi. Kita bisa merencanakan penanaman sebuah tanaman seperti rumput, kemudian rumput dihinggapi oleh belalang, kemudian belalang tersebut bisa dimakan oleh burung, kemudian burung bisa dimakan oleh ular atau burung yang lebih besar, kemudian diuraikan oleh bakteri ataupun jamur. Pengembalian ekosistem pada tapak kami merencanakan penataan landscape yang menggunakan tanaman-tanaman yang memungkinkan menjadi makanan konsumen 1 atau mungkin juga bisa digunakan untuk hinggap oleh konsumen 2. Contohnya seperti ini. Tanaman ekor kuda yang dihinggapi oleh belalang, kemudian belalang tersebut dimakan oleh seekor burung. Salah satu contoh penerapan pengembalian ekosistem yang kami rencanakan seperti gambar di atas, dengan penanaman ekor kuda. Selain untuk menambah estetika landscape, bangunan juga menciptakan ekosistem baru dalam tapak. Perkenalkan, nama saya Veronica Sanikarin, NIM saya 21A10020. Saya akan menjelaskan mengenai konservasi air. Konservasi air pada bangunan kami menggunakan rain harvesting, di mana sistem panen air hujan atau PAH merupakan suatu sistem konservasi air tanah melalui penampungan dan pemanfaatan air hujan guna memenuhi kebutuhan air untuk sanitasi. Sistem ini memiliki banyak manfaatnya, antara lain menggunakan penggunaan air tanah dan mengurangi emisi sehingga mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Sistem ini juga memiliki beberapa komponen dasar dengan sistem tertutup untuk menyalurkan air dari talang ke tangga atau sumur resapan. Cara kerja ini menggunakan air hujan yang tertangkap di atap rumah, kemudian dialirkan melalui talang dan pipa menuju bangunan PAH. Prinsip dasar PAH adalah mengalirkan air hujan yang jatuh di permukaan atap melalui talang air untuk ditampung ke dalam tangki penampung. Kemudian limpasan air yang keluar dari tangki penampung yang telah penuh disalurkan ke dalam sumur resapan. Pada rain harvesting memiliki 3 komponen dasar yang harus ada dalam sistem permanenan air hujan. Yang pertama ada catchment, yaitu penangkapan air hujan berupa permukaan atap. Kemudian ada delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan melalui talang. Dan terakhir ada storage reservoir, yaitu tempat penyimpanan air hujan berupa tong bak atau kolam. Kemudian selain ketiga komponen dasar tersebut juga terdapat komponen pendukung seperti pompa air untuk memompa air dari bak atau kolam menampung.
Rain harvesting ini dapat dicek melalui curah hujan pada lokasi tapak tersebut. Kesimpulan yang dapat kita dapat, curah hujan semakin tinggi di tahun 2022. Maka dari itu, metode rain harvesting ini cocok digunakan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber alam. Rain harvesting yang ada di bangunan kita menggunakan tangki stainless steel, di mana kapasitas penyimpanan sekitar 600 liter hingga 5.000 liter. Berdasarkan analisis perhitungan penggunaan air dalam sehari di kantor kami, 75 orang menggunakan 70 liter, sehingga perhitungan air sebanyak 5.250 liter. Bila dijumlahkan dalam setahun, air dalam kantor membutuhkan 1.916,25 liter. Konservasi air yang digunakan pada bangunan kami juga menggunakan septic tank biofit. Jadi, sistem pengolahan septic tank tersebut, yang pertama, limbah masuk melalui pipa infek biofit. Kedua, limbah akan disaring media backcreen sehingga terpecah. Ketiga, limbah akan diolah dengan media biobal. Pada media biobal tersebut terjadi proses penguraian limbah oleh biobakteri pengurai, sehingga menjadi air. Keempat, air akan mengalir ke media honeycomb untuk proses penyaringan kembali. Setelah disaring dengan honeycomb, air akan mengalir ke media disinfektan. Kelima, ada disinfektan, menjernihkan air dan mensterilkan air agar ramah bagi lingkungan setelah diolah dengan disinfektan. Air tersebut mengalir keluar melalui pipa outlet yang sudah ramah lingkungan. Benefit dari menggunakan biofit septic tank yang pertama, terbuat dari bahan baku fiberglass berkualitas terbaik. Bodi septic tank biofit lebih tebal, sangat kuat dan kokoh. Kemudian bisa ditempatkan berdekatan dengan sumur karena tidak mencemari debit air. Garansi servis 10 tahun. Tidak membutuhkan perawatan khusus, tersedia media kontrol untuk mengontrol septic tank biofit. Hasil buangan sudah terjamin ramah lingkungan, dapat digunakan pada daerah dengan debit mata air yang banyak. Pemasangan sangat mudah dan cepat sehingga hemat waktu dan biaya. Kemudian tidak membutuhkan lahan yang luas karena tanpa sumur resapan. Lalu mampu mengolah limbah menjadi cair sehingga septic tank biofit tidak akan penuh. Dan terakhir menggunakan biological filter dan bioteknologi sehingga hasil olahan lebih maksimal. Berikut hasil bangunan kami dengan konservasi air. Konservasi tanah yang kita gunakan, tanah sebagai media tanam. Tanah sebagai media utama dalam bercocok tanam haruslah digunakan sesuai jenis serta tingkat kesuburan agar dapat memaksimalkan kemampuan tanah sehingga mendapatkan hasil terbaik dalam menggunakan tanah sebagai media tanam. Dengan mengetahui jenis tanah, maka tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai fungsinya. Media tanam yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ingin ditanam. Pohon rendah seperti Calopogonium mucornoides, pohon sedang seperti Lacana camara, dan tanaman pelindung seperti pohon wijen. Metode ini sangat diterapkan pada konservasi tanah dengan menggunakan tanaman pelindung dan tanaman herbal. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, dan kulit kayu. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan dengan bahan anorganik. Bahan anorganik adalah bahan dengan kandungan unsur mineral yang tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi. Perkenalkan, saya Kris Natalia Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perhitungan. Banyaknya pupuk yang diperlukan perluasan tanah atau perberat tanah tergantung pada jumlah unsur hara yang dibutuhkan atau dosis dan besarnya kandungan kadar hara dalam pupuk yang bersangkutan. Untuk pupuk organik, keperluan pupuk untuk 1 hektar biasanya langsung diaplikasikan sesuai dengan dosis anjuran. Untuk lahan dengan luas tertentu atau pot dengan berat tanah tertentu dapat dihitung sebagai berikut. Jadi analisis perhitungan kita tuh total dosis pemupukannya ada 0,597 kilo per meter persegi. Fungsi bagian pada tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Kendati pada beberapa tumbuhan tertentu ada kadar yang menjulang di atas tanah, misalnya pada tanaman anggrek. Karena akar berfungsi untuk memperkuat berdirinya batang tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian, misalnya singkong. Akar seperti ini akan menjadi besar dan menggelembung sebagai tempat penyimpanan makanan. Pada akar tersebut tersimpan makanan yang biasa kita konsumsi. Fungsi bagian pada tumbuhan yang kedua itu batang. Berdasarkan struktur batangnya, tumbuhan ada yang memiliki batang yang lunak seperti pohon kacang, jagung, dan bayam. Ada juga tumbuhan yang berkayu, misalnya pohon jambu, mangga, dan pinus. Batang memiliki fungsi penting terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Sebagai batang merupakan tempat tumpuan bagi bagian tumbuhan yang lainnya. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk yang pertama, batang sebagai penopang tubuh. Yang kedua, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu, misalnya pada tumbuhan tebu dan sagu. Lalu ada daun.
Daun merupakan satu di antara bagian tumbuhan yang memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Hal ini karena pada daun terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Daun biasanya berwarna hijau dan memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai tempat pembuatan makanan, sebagai alat pernafasan. Lalu ada mekanisme fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Jadi proses tersebut, tumbuhan akan mengubah karbohidrat menjadi protein, lemak, vitamin, atau senyawa lainnya. Mekanisme fotosintesis terjadi melalui serangkaian tahapan, yaitu yang pertama, tumbuhan mengambil energi dari cahaya matahari. Yang kedua, energi dari cahaya matahari masuk ke kloroplas di daun tumbuhan. Yang ketiga, klorofil di dalam kloroplas menangkap energi dari cahaya matahari. Yang keempat, akan menyerap dari dalam tanah, kemudian menyalurkannya ke batang dan daun. Yang kelima, daun menyerap karbon dioksida dari udara. Keenam, setelah semua bahan terkumpul dan memasak seluruh bahan di kloroplas. Lalu, hasil fotosintesis berupa karbohidrat, oksigen, dan air yang akan dituliskan ke semua bagian tubuh. Lalu ada konsep desain implementasi konservasi vegetasi. Kita mengambil contoh di Sacred Garden Village, Bali. Nah, contoh itu merupakan konservasi vegetatif menggunakan gembalan tanaman atau sebagai paru-paru dunia. Bagian tersebut memanfaatkan penghijauan pada atap yang menutupi dinding sehingga dapat menurunkan temperatur sebesar 45 derajat. Rerumputan tersebut menutupi dinding. Selain itu dapat mengurangi debu karena dapat diendapkan dalam rerumputan tersebut. Kemudian dapat merendam kebisingan. Kebisingan pada atap bertanaman dapat dikurangi kurang lebih 5 dB sesuai tebalnya lapisan tanah. Konsep desain implementasi konservasi vegetasi. Penanaman kembali pada tanah yang masih minim vegetasi dengan tanaman berukuran besar, contoh angsana, ketapang kencana, pucuk merah, pohon flamboyan, dan lain-lain. Penanaman tanaman untuk menutup lahan pada bagian-bagian tertentu, seperti taman, inner court, parkiran, selasar, dan sebagainya. Contoh bangunan yang digunakan yakni rumput landep atau rumput pintoy digunakan untuk mengikat tanah, mencegah erosi, dan sebagai tanaman hias. Tanaman Acorus gramineus golden age itu digunakan sebagai tanaman hias, dan juga tanaman lily sebagai tanaman hias. Lalu tanaman hingkip myrten menutup tanah dan menyerap air dan matahari yang baik. Penanaman berganda pada lahan taman itu termasuk tanaman hias. Penanaman berganda merupakan sistem bercocok tanam dengan menahan lebih dari satu jenis tanaman dalam sebidang tanah secara bersamaan atau digilir. Metode konservasi tanah ini dapat dilakukan dengan teknik tumpang sari atau dengan waktu yang bersamaan, penanaman beruntun atau sistem tumpang gilir. Metode ini dapat diterapkan pada tapak dengan memadukan tanaman hias dan dengan tanaman obat atau herbal. Penanaman berganda memiliki 5 teknik, yaitu yang pertama ada teknik penyiraman. Merendam polybag di dalam air dengan ketinggian 5-10 cm. Kerjakan proses perendaman selama beberapa menit, dan hal ini bertujuan agar kapiler air serta pupuk bisa berpindah ke atas. Metode irigasi tetes juga bisa diaplikasikan dengan menyambung selang pada polybag, jadi air bisa menetes secara otomatis pada media. Yang kedua ada teknik pemupukan, adanya kandungan unsur MnSO4, 4H2O, KNO4, kritalon hijau, dan borak. Yang ketiga teknik penyinaran yang baik yakni dikerjakan selama 14-16 jam setiap harinya. Bisa juga dengan menggunakan lampu pijar yang mempunyai intensitas cahaya minimal sekitar 70 lux, dan harus dikerjakan sejak awal sampai kemudian tunas lateral bunga muncul setinggi 2-3 cm. Keempat ada teknik pincing, membuang bagian pucuk terminal yang tumbuh dari bibit asalnya untuk bisa merangsang pertumbuhan tunas lateralnya yang ada pada bagian ketiak daunnya. Yang kelima teknik disbudding, membuang bagian bakal bunga yang tak sesuai dengan harapan. Tujuannya yaitu untuk membentuk bunga yang lebih baik dan sempurna. Nama saya Yosia Marcel dengan NIM 21A10034. Saya akan membahas topik kebudayaan, lokal genius, dan perilaku. Yang pertama-tama itu adalah lokasi tapak. Lokasi tapak itu terletak pada Jalan Raja Basa, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, dengan luas area itu 1673,93 meter persegi. Dengan luas akses jalan itu 7,5 meter untuk 2 jalur. Selanjutnya, untuk jenis kantor yang kita pilih itu adalah kantor konsultan arsitektur. Kantor konsultan arsitektur itu adalah suatu bidang bisnis yang menjual dan menawarkan desain dalam bentuk pelayanan jasa. Badan usaha ini itu menghasilkan produk tertentu dan kemudian dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Lalu untuk analisa kegiatan, ada pertama-tama yaitu karyawan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir, lalu menerima tamu klien secara langsung maupun tidak langsung,
yaitu online, lalu bekerja, lalu ada kegiatan lain berupa ke toilet, rapat, dan makan ataupun minum. Lalu ada human behavior, yaitu mengerjakan pekerjaan proyek, bertemu berbicara dengan klien, kolega, ataupun tamu, istirahat, makan, dan minum, karyawan menempati ruang kerja, kepala perusahaan ditempatkan bersama dengan karyawan, mencari inspirasi. Lalu selanjutnya ada beberapa diagram. Untuk ground floor ada area drop-off, lobby dan tempat parkir, dan ruang-ruang lainnya. Untuk lantai 1, 2, 3, itu tuh ada ruang kerja karyawan, ruang pantry, ruang kepala tim, dan ruang lainnya. Lalu untuk atap bangunan itu digunakan untuk urban farming dan utilitas. Lalu selanjutnya itu untuk kebudayaan dan local genius. Local genius itu adalah kemampuan yang dimiliki suatu pendukung budaya untuk membuktikan seberapa kuat dasar-dasar kepribadian budayanya pada saat menghadapi akulturasi budaya. Lalu untuk kebudayaan itu adalah keseluruhan pengetahuan manusia yang dipunyainya sebagai makhluk sosial, digunakan untuk memahami dan menafsirkan lingkungan yang dihadapinya, lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lalu untuk penerapan kebudayaan dan local genius itu yaitu berupa konsep bangunan ramah lingkungan yang diterapkan di desain kita itu. Salah satu alasan kenapa konsep ini itu diperlukan adalah sebagai salah satu langkah untuk menjaga kondisi lingkungan dan alam sekitar tapak tersebut. Dalam pembuatannya itu, bangunan ramah lingkungan harus dapat memaksimalkan material sumber daya alam yang ada pada wilayah bangunan tersebut, serta tidak menggunakan bahan-bahan bangunan dengan jumlah yang berlebihan. Setiap komponen yang ada pada bangunan harus saling terhubung dan tidak ada bagian yang dibuat sia-sia sehingga tidak menimbulkan masalah lainnya. Lalu untuk site bangunan itu yang dipenuhi tumbuhan hijau dapat dimanfaatkan sebagai area terbuka hijau, sehingga itu bermanfaat untuk mengurangi panas yang berada pada tapak tersebut. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Taya Raihan Aurelia dengan NIM 21A1003. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep desain bangunan yang memuat satu topik, yaitu pengelolaan sampah serta sistem kota. Nah, di sini saya menemukan beberapa macam desain atau konsep untuk pengelolaan sampah dan sistem kota. Yang pertama, ada desain ramah lingkungan, yaitu bangunan yang dapat dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip desain hijau, seperti penggunaan material daur ulang, penggunaan energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang efisien, dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kedua, terdapat infrastruktur pengelolaan sampah. Desain bangunan dapat menyertakan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah yang efisien di dalamnya, seperti tempat sampah terpisah untuk daur ulang, sistem sampah organik, dan ruang penyimpanan sesuai untuk bahan berbahaya. Yang ketiga, terdapat integrasi ruang terbuka hijau. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah mengintegrasikan ruang terbuka hijau di sekitar bangunan. Dapat berupa taman, garden rooftop, kebun vertikal, dan lain-lain. Ruang terbuka hijau ini juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar dan mengurangi efek panas pada sistem kota. Yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi cerdas. Integrasi teknologi cerdas seperti penggunaan sensor pintar untuk pengelolaan sampah, penggunaan energi yang efisien melalui otomatis, dan penggunaan sistem cahaya dan ventilasi yang adaptif dapat membantu meningkatkan efisien bangunan dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, dalam konsep ini, bangunan dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan bahan daur ulang, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Di sini saya menemukan elemen yang dapat dimasukkan ke dalam konsep ini. Yang pertama, sistem pengolahan sampah yang menyediakan area pengumpulan sampah terpisah untuk limbah organik dan anorganik, serta fasilitas kompos untuk menghasilkan pupuk organik. Selanjutnya, terdapat sistem daur ulang air. Sebagai contoh, air hujan ini bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali untuk keperluan irigasi serta penggunaan non-portable lainnya. Selain air hujan, bisa juga penggunaan toilet berdesain ramah air atau sistem daur ulang air limbah yang bisa dipertimbangkan. Selanjutnya ada energi terbarukan. Pemanfaatan sebuah energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin dapat menjadi bagian dari desain bangunan ini. Bangunan dapat dilengkapi dengan sistem pembangkit energi terbarukan untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan energinya. Itu dia konsep desain bangunan yang mencakup sampah dan sistem kota yang bisa saya temukan.
Untuk integrasi pengelolaan sampah dan sistem kota dalam desain ini dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti pengurangan limbah, penghematan energi, dan peningkatan kualitas hidup di kota. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya John Cristo, NIM 19116088. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari lalu berpindah ke produsen, kemudian berpindah ke konsumen primer atau herbivora, kemudian berpindah lagi konsumber tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke sapvora. Energi yang dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya, contohnya seperti energi kimia, energi listrik, energi mekanik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk satu bentuk ke bentuk lainnya dinamakan dengan transformasi energi. Aliran energi pada ekosistem. Ekosistem yang terjadi di darat, yang pertama matahari, kemudian sayur seperti sawi, bayam, kubis, kemudian menjadi ulat sebagai trofik tingkatan kedua, kemudian burung pipit trofik tingkatan ketiga, dan elang sebagai trofik tingkatan keempat. Kemudian matahari sebagai sumber energi, buah-buahan, kemudian manusia, matahari, kemudian rumput atau tanaman liar lainnya, kemudian ulat, kemudian ayam sebagai trofik ketiga, kemudian musang sebagai trofik keempat, kemudian matahari, tanaman, padi, kemudian belalang atau serangga, kemudian ulat atau pemangsa lain sebagai trofik keempat. Kemudian ekosistem yang terjadi di perairan, yang pertama matahari, kemudian fitoplankton, kemudian siput, kemudian ikan yang lebih besar seperti hiu. Kemudian matahari, kemudian fitoplankton, kemudian ikan, kemudian pemangsa yang lebih besar seperti anjing laut, kemudian pemangsa lain yang lebih besar seperti paus pembunuh, kemudian matahari, fitoplankton, kemudian udang-udangan, kemudian burung pemakan udang, kemudian matahari, kemudian fitoplankton, kemudian zooplankton, kemudian paus. Terima kasih.